Hello everyone, welcome back to my channel, Dira First. Well, in today's video, I'll be talking about tips on how to learn English effectively. I know many of you guys have been learning for more than 6 years or at least 6 years. Kalau misal kalian belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA, berarti minimal kalian udah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. And we know that 6 years is not a short time. Jadi 6 tahun itu kan lumayan lama ya. Dan idealnya untuk belajar bahasa 6 tahun itu udah lebih dari cukup. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sebagian dari kita masih suka kesusahan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Inggris, apalagi masih kadang nervous ketika ngomong sama bule, atau bahkan ngomong sama sesama orang Indonesia dalam bahasa Inggris. Jadi memang nggak menjamin 6 tahun itu bisa ngebuat kita lancar bahasa Inggris. Well, sebenarnya banyak banget permasalahan dan juga penyebabnya kenapa pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia itu masih kurang efektif. Dan kalau ngomongin poin ini, mungkin bakal nggak cukup untuk dibuat video dalam durasi 10 menit, jadi mungkin aku akan bahas ini next time. Dan untuk kali ini aku akan fokus ke tips bagaimana belajar bahasa Inggris yang efektif, biar kalian nggak usah menghabiskan terlalu banyak waktu, sementara hasilnya itu kurang memuaskan. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu guys, bahwa video ini merupakan kolaborasiku dengan Mbak Dia. Channelnya bisa dilihat di sini. Jadi Mbak Dia juga merupakan YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Inggris, dan dia juga bahas masalah tips tentang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris khususnya dalam hal speaking. So how do you find it speaking to foreigners? Do you find it easy to speak to non-native English speakers or those foreigners? Do you have any tips for English learner to be able to speak English fluently? Jangan lupa subscribe channelnya Mbak Dia ya, dan channelku juga. Nah, tips pertama untuk belajar bahasa Inggris dengan efektif adalah you need to start with what you fancy learning. Jadi, kalian harus memulai dengan hal-hal yang kalian suka or simply your passion. Bakalan complicated banget kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris, sementara kalian nggak suka bahasa Inggris, dan ditambah lagi metode belajar kalian yang kurang tepat. Jadi kadang alih-alih kalian lancar bahasa Inggris, yang ada malah kalian udah stuck duluan. Yang ada kalian udah jenuh duluan, kalian udah semakin ngerasa bahwa, oke, aku kayaknya nggak akan pernah bisa bahasa Inggris. Nah, makanya, biar itu nggak terjadi sama kalian, kalian harus memulai dari hal yang kalian suka. Misalnya nih, kalian suka bola, kalian bisa mulai dengan cara nonton video talk show-nya Ronaldo misalnya. Nah, itu akan ngebantu kalian untuk belajar bahasa Inggris, dan di sisi lain kalian juga akan terhibur karena memang kalian suka bola. Atau misalnya kalian suka masak, kalian bisa nonton vlogger-vlogger yang bikin tutorial masak, atau kalau memang yang pengen akurat bahasa Inggrisnya, kalian bisa nonton misalnya Gordon Ramsay, dia itu chef asli Inggris. Bisa juga misal kalian nonton Hell's Kitchen yang dari Australia, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalian harus cari yang sesuai dengan minat kalian. Nah, kalau aku pribadi nih ya, aku itu suka banget sama action movie stars. Jadi kayak pemain-pemain film, khususnya dari Hollywood, yang memang khusus untuk memerankan film-film action. Contohnya misal kayak The Rock, terus ada juga yang dari Inggris tapi berkarir di Hollywood kayak Jason Statham, terus ada Sylvester Stallone, dan lain sebagainya. Nah, aku tuh suka banget nontonin talk show-nya mereka. Jadi dulu aku sengaja downloadin, terus aku tontonin talk show-nya, terus nanti kadang kalau udah berapa lama kemudian aku masih tonton lagi, simply because I love them. Karena I admire them, jadi nonton berkali-kali pun tetap seneng-seneng aja, seperti itu. Nah, kalian juga harus memulai dari sesuatu yang kalian suka. Dan aku yakin ya, apapun di dunia ini yang kalian suka, kalian bisa ngedapetin konten tersebut dalam bahasa Inggris. Because we know English is widely spoken. Konsekuensinya mudah banget buat kita mencari topik apapun itu dalam bahasa Inggris. Jadi yang memang perlu kalian ingat bahwa belajar bahasa Inggris itu should be fun, it should be enjoyable. Kalau misal kalian ngerasain belajar bahasa Inggris terus kayak kalian jenuh dan kalian ngerasa stuck, mungkin bukan kemampuan kalian yang salah, bukan kemampuan kalian yang rendah, tapi metode belajarnya aja yang kurang tepat. Kalau kita renungin lagi nih ya, bahasa itu bukan sesuatu yang membutuhkan tingkat intelijensi yang tinggi. Nggak kayak misalnya kalian belajar astronomi, kalian harus bisa matematika, kalian harus bisa fisika, kalian harus bisa ilmu-ilmu lain yang memang itu menurutku membutuhkan tingkat kecerdasan tertentu di level tinggi ya, di atas rata-rata. Tapi kalau kalian pengen belajar bahasa, maka menurutku level kecerdasan tingkat manapun itu bisa. Terbukti kadang misalnya orang yang mohon maaf pendidikannya itu rendah atau mungkin bahkan nggak sekolah sama sekali, tapi ketika dia datang ke suatu daerah dan dia coba membaur, maka dia bisa menggunakan bahasa itu dengan efektif, dengan lancar.
Ini banyak sekali ditemukan riset-riset kayak misal orang Asia, orang Cina yang kemudian mencari peruntungan di Amerika, bekerja misalnya sebagai seniman, sebagai penjaga restoran, dan lain sebagainya. Dan itu ngebuat mereka bisa bahasa Inggris dengan lancar, meskipun kadang pendidikan mereka itu cuma di tingkat dasar, atau kadang mereka nggak sekolah sama sekali, seperti itu. Jadi apa yang aku tekankan adalah, kalian jangan pernah merasa minder, kayak ngerasa, aduh memang kemampuanku aja nih, otakku yang bebel, atau lain sebagainya. No. So basically it's not about your intelligence whatsoever. Selanjutnya masuk ke poin yang kedua, you need to learn English inductively. Well, mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar istilah ada inductive learning, ada deductive learning. Dan ini sering banget didiskusikan, terutama dalam bidang pembelajaran bahasa. Inductive learning itu merupakan pembelajaran yang memulai dari sesuatu yang spesifik ke yang general. Jadi bagiannya gini. Tapi kalau deductive learning, kebalikannya seperti ini. Jadi dari sesuatu yang luas ke sesuatu yang sempit. Nah, dalam pembelajaran bahasa, maksudnya seperti ini. Ketika kalian belajar bahasa inductively, atau secara induktif, maka yang harus kalian perhatikan adalah dari kalimatnya dulu. Kalian mempelajari sentence to form instead of form to sentence. Jadi kalian nggak usah mempelajari grammar satu persatu dan berharap dari situ kalian bisa ngomong bahasa Inggris lancar. Sebaliknya, yang harus kalian lakukan adalah kalian belajar dari kalimatnya dulu, sentence-nya dulu. Setelah kalian belajar sentence-nya, barulah kalian coba masuk ke hal yang lebih rinci lagi, yang lebih luas lagi, yaitu form, seperti itu. Nah, salah satu permasalahan pembelajaran bahasa Inggris yang terjadi di Indonesia, seperti yang kita alami dulu di zaman tahun 1990-an, atau bahkan tahun 2000-an, kita itu cenderung belajar bahasa Inggris dari grammarnya dulu, dari tensesnya dulu. Setelah itu diharapkan kita bisa memproduksi bahasanya. Nah, ini otomatis bakal susah banget. Karena ketika kalian bicara, kalian cenderung mencocokkan dulu dengan rumus-rumus yang udah kalian pelajari. Kayak misal kalian mau ngomong, aku kemarin datang ke rumahmu. Terus nanti kalian harus mempasin dulu, aduh ini tensesnya apa ya? Dan lain sebagainya. Dan itu baru masalah tenses, seperti itu. Jadi, daripada kita mikirin yang form, yang banyak banget perintilannya, bahkan bisa dibilang lebih detail dari bahasa Indonesia, mendingan kita mulai dari sentence-nya dulu. Bahkan ya, seperti yang kalian tahu juga, banyak orang yang ngomong bahasa Inggrisnya lancar, tapi mohon maaf, mereka kurang tahu grammar, mereka kurang mengaplikasikan tenses, seperti itu. Nah, untuk masalah penting enggaknya tenses dalam conversation, ini juga sebenarnya isu yang luas ya, jadi topik ini bisa dibahas dalam satu video sendiri, mungkin nanti akan aku bahas suatu saat nanti. Contohnya inductive learning adalah, misalnya kalian mau bilang, kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal datang ke sana. Kalian cukup bilang, if I were you, I wouldn't go there. Nah, dengan cara kalian untuk belajar sentence by sentence, itu akan memudahkan kalian untuk mengekspresikan sesuatu. Sebaliknya, kalau misal kalian belajar conditional sentence, itu kan conditional sentence ya, yang ada 3 tipe. Dan kalian harus mempelajari tipe 1, tipe 2, tipe 3, fungsinya untuk apa, rumusnya seperti apa, perubahan kosakatanya seperti apa. Nah, kalau kalian menghafalkan ininya dulu, alih-alih kalian bisa spontan ngomong, yang ada kalian malah mikirin dulu, ini conditional tipe berapa ya, seperti itu. Bahkan kadang mendadak jadi lupa materinya. Jadi mendingan kalian langsung pakai sentence-nya aja dipraktekkan. Kayak misal, oh berarti kalau mau ngomong sesuatu yang mengandai-andai, kita bisa pakai format seperti itu. If I were you, I wouldn't go there, misalnya. Nanti ada lagi tipe lainnya. Dan kalian tuh nggak perlu tahu alasan kenapa itu harus if I were you. Kenapa nggak if I am you, misalnya. Kalian nggak perlu tahu itu dulu. Yang penting adalah kalian bisa memproduksi dulu. Adapun tahu, itu nanti ketika kalian udah bisa mempraktekkan dan kalian bisa belajar learning by doing. Contoh lain misalnya, kalian mau bilang, aduh kamu tuh seharusnya bisa ngelakuin itu lebih baik lagi. Kalau misal kita belajar per kata ya, dari kata-kata itu disatukan, maka kalian butuh waktu dulu. Dan akhirnya, endingnya adalah kalian cenderung menerjemahkan dari kata per kata di bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Biasanya hasil yang kalian ucapkan itu nggak natural, dan biasanya nggak ada native speakers yang pakai istilah itu. Contohnya kayak yang pernah aku bahas sebelumnya di videoku, ketika ngomong terima kasih sebelumnya, kalau misal kalian menerjemahkan word by word, it's gonna be thanks before, but it's supposed to be thank you in advance, dan lain sebagainya. Kalau misal kalian mau bilang, harusnya tuh kamu bisa ngelakuin ini lebih baik lagi, kalian cukup bilang, you should have done it better, gitu. Atau misalnya kalian mau bilang, kalian ditanya ini, kemarin aku ke rumahmu kok kamu nggak ada ya? Nah, terus kamu mau bilang, iya waktu kamu ke rumahku, aku tuh lagi mandi, gitu. Terus kalian harus mikir dulu, ini berarti harus ada 2 tenses.
kejadian yang bersamaan. Ketika kamu ke rumahku, aku lagi mandi. Itu bakal complicated banget. Tapi kalau kalian sudah belajar inductively, kalian belajar dari sentence-nya, maka itu akan lebih mudah buat kalian memproduce kata-kata atau ide yang ingin kalian sampaikan. Kayak misal kalian cukup bilang, I was having a shower when you came. I was having a shower when you came. Dan kalian nggak perlu tahu alasannya kenapa I was having a shower, kenapa bukan I'm having a shower, atau kenapa when you came, bukan when you were coming, atau lain sebagainya. Kalian nggak perlu tahu alasannya, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengutarakan apa yang ingin kalian sampaikan. Itu you need to learn colloquial language. Wow, mungkin kalian juga udah familiar dengan istilah colloquial language. Colloquial itu beda dengan slang. Sebenarnya bisa dibilang slang itu bagian kecil dari colloquial. Intinya adalah colloquial itu bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi kalian itu nggak perlu belajar yang sebenarnya udah nggak dipakai lagi. Ini terjadi dan sering terjadi nggak cuma di Indonesia, di berbagai konteks, di berbagai negara yang nggak pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Mereka kadang masih bilang how do you do. Mungkin kalian juga familiar dengan kata ini. Jadi kalau kenalan, how do you do, how do you do, seperti itu. Ini biasa banget dipakai. Padahal sebenarnya ketika kalian datang ke Inggris atau ke Amerika, native speaker sudah jarang yang pakai itu. Karena itu ibaratnya tuh kayak kaku, terlalu formal, dan mungkin biasa dipakai di yang kayak kerajaan dan lain sebagainya. Dan itu pun gak yakin mereka yang di kerajaan pada pakai istilah itu. Aku pernah tanya langsung ke temenku yang orang Inggris, terus ya katanya, kita tuh udah nggak pernah pakai how do you do, tapi memang di negara-negara lain tuh biasa dipelajari bahwa kalau ketemu orang bilanglah how do you do, seperti itu. Jadi mungkin kita nggak usah terlalu fokus sama hal-hal yang sebenarnya udah nggak dipakai lagi, udah nggak relevan lagi. Yang perlu kita pelajari adalah colloquial language. Misalnya nih kita mau bilang, aku belum bisa ambil keputusan gitu. Nggak melulu kita bilang I cannot decide atau I can't decide. Kita juga bisa bilang I cannot make up my mind gitu. Dan ini juga normal, sering banget dipakai di percakapan sehari-hari. Istilah lainnya misalnya kalian ditanyain, ibumu di rumah nggak? Terus kamu mau bilang nggak, ibuku nggak di rumah. Kita mungkin biasanya bilang she's not at home, but actually you can also say she's out gitu. As simple as that, she's out, dia nggak di rumah, seperti itu. Jadi ya memang itulah enaknya kalau kita belajar colloquial language, kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan sesuatu senatural mungkin. Selanjutnya, tip yang keempat yang menurutku penting banget dan biasanya itu ngedistract proses belajar kalian, yaitu you don't need to focus on grammar, especially for beginners. Jadi intinya, ketika kalian pengen belajar bahasa Inggris, kalian jangan terlalu fokus ke grammar. Khususnya ketika kalian merupakan pemula dan kalian pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, khususnya dalam bidang komunikasi. Kecuali nih, kalian pengen ngambil TOEFL ITP. ITP itu kan yang memang banyak banget grammarnya kan, di situ ada bagian khusus yaitu Structure and Written Expression. Kalau misal kalian terlalu fokus sama grammar, maka bisa jadi grammar belum kalian pelajari sepenuhnya, kalian udah capek duluan belajar bahasa Inggris. Karena grammar tuh luas banget. Dan kadang yang aku heran, banyak yang suka share sama aku bahwa mereka nggak bisa bahasa Inggris karena mereka tenses aja nggak bisa. Well guys, tenses is only a small part of grammar. Itu hanya bagian kecil, yang kecil banget. Grammar itu masih banyak lagi, pembahasannya masih luas lagi. Belum lagi kalau kalian belajar linguistik, kalian akan kenal dengan generative grammar dan juga functional grammar, banyak lagi. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa orang yang lancar bahasa Inggris berarti grammarnya itu udah bagus banget. Kalau kalian fokus untuk belajar grammar dulu, sedangkan untuk tensesnya sendiri yang bagian kecil dari grammar juga ada 16 form, dan kalian harus ngafalin kayak misal simple present tense rumusnya apa, nanti jadi present continuous tense, present perfect tense, dan lain sebagainya, you're gonna waste your time. Dan sebenarnya ini juga pernah terjadi sama aku. Aku dulu belajarnya seperti ini karena memang itulah yang dituntut di sekolah. Karena memang dulu buku cetaknya juga seperti itu, jadi grammar based banget. Akhirnya ya seperti itu, aku bisa di grammar, tapi ketika mau ngomong itu kadang masih yang grammar yang belepotan seperti itu. Dulu itu aku alami banget, dan setelah aku sadar, oke, ternyata memang itu pembelajaran yang kurang tepat. Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, khususnya secara otodidak, secara independen, aku saranin jangan terlalu fokus ke grammar, kecuali memang kalian punya misi khusus, kayak misal tadi mau ngerjain TOEFL, ITP misalnya, nah kalian barulah boleh fokus ke grammar. Tapi kalau kalian pengen untuk komunikasi, untuk misalnya kerja di luar negeri, untuk interview bahkan,
You don't need to focus on grammar. Selanjutnya, tip yang kelima yang juga nggak kalah penting adalah memorizing vocabulary is not enough, so you need to do more than that. Yaitu adalah dengan menggunakan vocab-vocab tersebut secara kontekstual. Kadang tuh ada dalam bahasa ya, vocab yang misalnya dalam satu konteks artinya ini, tapi ketika kalian menaruhnya di konteks yang berbeda, maka artinya juga berbeda. Contohnya misalnya kata drive. Drive itu kalau yang biasa kita kenal mungkin nyetir, tapi kalau dalam bidang komputer misalnya drive itu berarti ya yang kayak memori, atau dalam bidang psikologi ada lagi artinya, atau yang kalian mungkin sering dengar juga scaffold. Scaffold itu kalau dalam konstruksi, dalam tukang bangunan, itu scaffold biasa yang buat kayak di dinding, menopang gitu, biasanya kalau mau bikin bangunan yang tingkat-tingkat gitu buat naik-naik. Tapi kalau dalam pembelajaran bahasa, scaffold artinya beda lagi. Scaffold itu artinya kayak membantu siswa untuk belajar bahasa. Jadi misal kalian punya list kata-kata yang lagi kalian fokuskan, yang mungkin lagi kalian hafalkan, kalian coba pakai kata-kata itu. Selanjutnya, tip yang ke-6 yang juga merupakan tip terakhir di video ini, yaitu you need to practice your productive skills. Dalam pembelajaran bahasa ada istilahnya productive skills dan receptive skills. Kalau skillsnya sendiri kan kita kenal dengan 4 skills, ada listening, reading, writing, sama speaking. Nah, untuk reading and listening itu merupakan receptive skills, yang berarti kita tuh hanya receive ya, hanya menerima. Tapi kalau writing and speaking itu merupakan productive skills. Nah, yang aku sarankan kalian juga harus mempraktekkan productive skills, biar nggak ada lagi nih yang kadang suka ngeluh atau kadang suka curhat, Kak, aku tuh mudah kalau misal dengerin orang ngomong bahasa Inggris, tapi ketika aku mau ngomong bahasa Inggris itu susah banget. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kebiasaan hanya belajar receptive skills, tapi nggak pernah mempraktekkan productive skills. Jadi yang harus kalian lakukan ketika kalian belajar bahasa, kalian juga belajar speaking dan writing at the same time. Misalnya kalian belajar speakingnya, coba dipraktekin. Kalau kalian nggak punya partner, kalian bisa belajar sama diri sendiri. Kalian juga perlu belajar writing, karena ini ngebantu banget. Mungkin memang awalnya tuh susah ya, bahkan untuk writing yang casual, kayak misalnya kalian bikin caption bahasa Inggris di Instagram misalnya, atau di Facebook, coba pakai bahasa Inggris. Ini juga penting banget, karena ini bisa ngebuat materi yang udah kalian pelajari sebelumnya dipraktekkan langsung, diterapkan langsung, dan kalau ada kesalahan, kalian juga bisa dapat feedback dari orang lain, kalian juga berusaha mempraktekkan, dan itu biasanya lebih tertanam, lebih lama, lebih awet di otak kalian. Begitu juga ketika kalian speaking. Jadi jangan pernah kalian cuma belajar aja, menerima, masuk, tapi nggak pernah dipraktekkan. Otherwise you're gonna lose it. Jadi itu dia 6 tips belajar bahasa Inggris yang menurutku efektif. Sebenarnya juga masih banyak poin lain yang pengen aku bahas, khususnya dalam hal pembelajaran bahasa Inggris, tapi kayaknya bakal panjang banget. Jadi kalau memang kalian suka video-video seperti ini, silahkan like dan share. Dan kalau memang banyak yang request, nanti aku akan ngebuat video lain, masih serial tentang ini, yaitu tentang kesalahan umum dalam belajar bahasa Inggris, juga tentang cara belajar bahasa Inggris per skill. Jadi misalnya kalian pengen menekankan hanya bidang speakingnya aja, hanya di listeningnya aja, dan lain sebagainya yang per skill seperti itu. Dan kalau memang kalian tertarik, silahkan comment down below, then I'm gonna be so happy to make that video for you. Well, that's all from today's video. Thank you very much. Bye!